Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mardika Haryadi dari Universitas Saksi, program studi akuntansi. Di video kali ini atau di topik 14 ini saya ingin melanjutkan penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan penyembuhan asumsi klasik pada data autokorelasi dan penyembuhan asumsi klasik pada data heteroskedastisitas. Di kali ini saya ingin membahas tentang penyembuhan data pada uji multikolonialitas atau data teridentifikasi multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance information factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Jika nilai tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Sedangkan jika nilai tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dapat menunjukkan korelasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dengan model regresi atau uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Dan yang terakhir ada penyembuhan data pada uji normalitas atau data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data ini tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati 0. Di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Yang pertama, ada yang tumpul ke kiri atas, ada yang lancip ke kanan atas, dan ada yang mencondong ke kiri bawah. Ada yang tumpul ke kanan atas, dan ada yang lancip ke kanan atas, dan ada yang mencondong ke kanan bawah. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi atau penyembuhan data ini itu menggunakan bentuk transformasi data. Jadi banyaknya dari grafik ini itu mempunyai transformasi data yang berbeda. Nah, di sini saya hanya ingin melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitasnya saja. Langsung kita buka SPSS-nya. Sebelumnya ini sudah saya masukkan data-datanya. Yang pertama, kita harus menentukan atau memastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya gejala multikolonialitas dengan cara kita klik analyze, pilih regresi, linear. Nah, di variabel y atau income ini kita masukkan ke dependent. Di X1 kita masukkan ke independent, X2 juga sama. X3 sampai X4 kita masukkan ke independent. Dan di statistiknya kita checklist yang estimate, model fit, dan kita tambah collinearity diagnosis. Lalu kalau sudah kita klik continue, langsung klik OK. Nah, sini outputnya sudah keluar, kita lihat di tabel koefisiennya. Dan kita lihat di nilai tolerance dan VIF-nya. Nah, di sebelumnya kita lihat dulu kriterianya. Nah, ini jika nilai tolerance value-nya
kurang dari 0,1 atau VAF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Dan sebaliknya, jika nilai toleransi value-nya lebih besar dari 0,1 atau VAF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, kita lihat di tabel ini, di sini ada yang melebihi angka 10, yaitu di variabel X3. Nah, di sini saya akan menggunakan pengeluaran variabel yang berkorelasi tinggi, yang dimana itu adalah solusi alternatifnya. Saya ingin menggunakan yang 3 ini, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Jika nilai VAF-nya lebih besar dari 10 atau toleransinya kurang dari 0,1, maka kita harus mengeluarkan variabel X3 ini. Yang ini. Jadi kita melakukan pengujian ulang. Caranya sama, kita klik analyze, kita pilih regresi, linear. Nah, di independen ini variabel X3-nya kita keluarkan. Lalu kalau sudah, klik OK. Nah, kita lihat lagi di nilai koefisiennya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang melebihi nilai VAF-nya dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 semua. Yang dimana variabel X1 kita dapat nilai toleransinya itu 0,577, X2 0,505, X4 0,826, yang dimana semua nilai toleransi ini lebih besar dari 0,1. Nah, di nilai VAF ini juga sama. Di sini di variabel X1-nya kita dapat 1,732, di X2-nya kita dapat 1,981, dan di X4-nya kita dapat 1,211, yang dimana semua nilai VAF-nya ini kurang dari 10. Maka dapat kita simpulkan data ini tidak terjadi multikolonialitas. Sebelumnya itu sebenarnya data sudah terdeteksi dari awal jika dia itu tidak normal, atau kita bisa langsung melakukan penyembuhannya dengan melakukan pengujian ulang seperti saya tadi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.